Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, semoga masih dalam keadaan segar, sehat, tetap setia beribadah di rumah ataupun mengikuti misa live streaming seperti hari ini, sehingga dengan tekun setia mengikuti apa yang menjadi kehendak pemerintah, orang-orang kesehatan supaya sehat, tidak ada penularan COVID-19, sungguh-sungguh hidup di sekitar kita dan kita tetap nyaman, bergembira. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, sesudah Hari Raya Pentakosta minggu lalu, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Bagi kita manusia, misteri atau rahasia Allah Tritunggal yang kita sembah merupakan misteri atau rahasia iman yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita perhatikan ketika bacaan kitab suci hari ini semuanya singkat, pendek. Namun marilah kita dengan rendah hati, bukan secara ilmiah atau rasional yang seringkali dia kehendaki oleh banyak orang untuk memahami rahasia Tritunggal itu, melainkan secara alkitabiah, justru melalui ketika bacaan kitab suci hari ini tadi, berusaha memahami ajaran gereja dan menghayati iman kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkat iman atau kepercayaan Kristiani yang kita miliki, dapat dikatakan bahwa perjalanan sejarah hidup umat manusia dan segenap alam kita ini telah dimulai dengan dan akan berakhir dengan ungkapan kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebab semuanya itu merupakan ungkapan bahwa Allah memang tidak sendirian, melainkan merupakan suatu persekutuan atau suatu komunio yang sempurna. Apakah sebenarnya yang dikatakan kitab suci tentang Allah Tritunggal? Dalam bacaan pertama dari Perjanjian Lama ada tertulis, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan sebagai kasih memperkenalkan diri kepada Musa, berarti juga kepada kita, seolah-olah menyapa kita sebagai seorang sahabat, seorang kawan. Dengan demikian Allah menampakkan jati diri atau identitasnya sebagai Allah kepada kita. Jadi Allah adalah penuh belas kasihan, pemberi rahmat, dan selalu setia secara mutlak. Dalam bacaan yang kedua, Paulus menulis kepada umat di Korintus sebagai berikut. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sangat penting di sini kita perhatikan bahwa Paulus menyebut tiga pribadi dalam Allah, Bapa, Putra yaitu Roh Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya disebut serentak sebagai kesatuan. Jadi bila kita berdoa, kita menghadap dan bertemu dengan ketiga pribadi tersebut. Rumusan doa semacam itu rupanya sudah berakar dalam tradisi gereja sejak awal. Selanjutnya dalam Injil Yohanes hari ini, Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ibaratnya Yohanes mau menegaskan bahwa siapapun yang tidak mengasihi atau tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebagai orang beriman Kristiani, kita tahu dan yakin bahwa Allah sangat mengasihi kita.
karena Allah adalah kasih. Maka barang siapa mengasihi, ia itu berada dalam Allah dan Allah berada dalam dia. Allah mengasihi Yesus Kristus, putranya, dan dalam putranya bersama dengan Roh Kudus, Allah mengasihi kita semua satu persatu. Tetapi ia hanya mengasihi kita apabila kita juga mau mengasihi orang lain. Sebab Allah hadir dalam diri setiap orang. Maka Yohanes mengatakan bahwa adalah omong kosong orang mengatakan mencintai mengasihi Allah tetapi membenci saudari-saudaranya atau sebaliknya. Maka dengan demikian merayakan dan meluhurkan Allah Tritunggal dengan sungguh-sungguh sebenarnya bukan hanya sekedar memuji Allah yang tersendiri sebagai persekutuan kasih timbal balik antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meluhurkan dan mengasihi Allah Tritunggal sekaligus harus juga merupakan ungkapan kesediaan kita untuk menghormati dan mengasihi sesama kita, siapapun dia itu. Sebab Allah Tritunggal yang kita sembah juga hadir dalam diri sesama kita juga, siapapun mereka. Mengapa demikian Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih serta anak-anak? Karena Allah Tritunggal merupakan sumber aneka hubungan atau relasi dan komunikasi kasih antar manusia, antar semua orang. Allah Tritunggal merupakan pelaksanaan hidup triniter atau trinitaris yang dinamis. Tritunggal merupakan dan memberikan gerak komunikasi, relasi, dan kasih itu. Karena itu, kesungguhan mutu, kualitas kehidupan Kristiani harus dihayati sesuai dengan model kehidupan triniter yang dinamis itu. Tritunggal merupakan model bagi setiap komunitas kita, di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, bahkan di negeri ini. Mulai dengan komunitas keluarga itulah kita bisa membangun komunitas yang sejati yang seutuhnya dalam masyarakat, dalam gereja, dan bahkan dalam dunia. Dalam Tritunggal, Bapak Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita dapat belajar bagaimana kasih mampu menciptakan persekutuan di antara perbedaan keluarga, suku, bangsa, maupun agama. Kita dapat belajar menyatukan segala kehendak, pikiran dan tujuan yang baik walaupun beraneka ragam. Terutama kita mulai belajar dengan membentuk atau membangun suatu keluarga menurut model triniter di mana ada kesatuan dalam keanekaragaman. Dan ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada saat ini, rasanya sangat tepat untuk menjadi bahan permenungan di masa-masa ini, karena juga tidak sedikit orang yang sulit untuk bisa membangun kesatuan di dalam keanekaragaman. Orang mengunggulkan dirinya, kelompoknya, komunitasnya, sementara yang lain acap kali diabaikan, bahkan mungkin bisa jadi disingkirkan. Kita tidak mau, karena kita memang tidak mampu memahami sepenuhnya misteri Tritunggal ini. Maka untuk bisa mewujudkan satu kesatuan dalam keanekaragaman ini, memang kita harus terus-menerus belajar rendah hati. Lebih baik kita mendekati dan memasuki misteri Tritunggal melalui pintu liturgi. Dan dalam liturgi kita menggunakan kata-kata ibadat penuh makna ini. Di awal tadi juga saya katakan sebagai salam, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Ini selalu muncul dalam liturgi. Dan berkali-kali kita setiap hari membuat tanda salib. Misalnya untuk berdoa sebelum atau sesudah tidur, sebelum atau sesudah makan atau bekerja dan lain sebagainya.
dengan berkata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betapa baik dan besar gunanya bagi kita untuk makin menyadari makna kata-kata yang kita ucapkan itu, dan sambil membuat tanda salib sebagai ungkapan iman triniter kita sebagai saudara-saudari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, Allah sungguh mengendaki kita merupakan suatu persekutuan, komunio antar kita dalam Kristus sebagai gereja. Dan dalam gereja, setiap komunitas dan keluarga Kristiani harus merupakan lambang suatu persatuan komunio yang sempurna, yaitu Tritunggal yang Maha Kudus, unitas in diversitate, kesatuan dalam keanekaragaman. Marilah kita mohon kepada Allah Tritunggal supaya kita juga bisa mewujudkan persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup kita dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.